Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai. Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat untuk belajar. Sebenarnya hati nurani Bapak ingin sekali memberikan pembelajaran langsung di kelas supaya bisa bertatap muka dengan kalian dan bisa membimbing dengan penuh kasih sayang. Tapi dalam situasi seperti ini tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dalam pembelajaran ini Bapak memilih yang secara efektif, yaitu membuat ringkasan dengan contoh soal berikut langkah-langkahnya. Itulah yang paling efektif. Kemudian cara Zoom meeting tidak mungkin, itu karena keterbatasan peserta pembelajaran, kemudian keterbatasan waktu. Nah, ini tidak efektif untuk matematika. Dan selain membuat ringkasan, yaitu dengan cara memberikan video pembelajaran. Dan mudah-mudahan video pembelajaran yang Bapak buat dimanfaatkan oleh kalian, kemudian dan bisa dipelajarinya dengan teliti. Nah, untuk dalam pertemuan ini namanya Bapak ingin memperjelas dan menjelaskan apa yang telah kalian tulis pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu tentang peluang, dan insya Allah sudah Anda bisa dipelajari catatan berikut contoh dan langkah-langkahnya, yaitu contoh pembahasan soal. Nah, untuk ini mari Bapak perjelas dan mohon sekali lagi diperhatikan dengan seksama oleh kalian, yaitu tentang peluang. Singkatnya, dalam peluang ini hanya membandingkan. Nah, membandingkan, apa yang dibandingkannya pasti ada dua faktor, yaitu membandingkan kejadian yang diharapkan. Nah, kejadian A yang diharapkan, atau sebut saja di sini NA, atau banyaknya suatu kejadian yang diharapkan. Kemudian dibandingkan dengan kejadian keseluruhan, atau disebut saja NS. Nah, dan ini peluang itu dengan membandingkan, maka peluang suatu kejadian A yaitu perbandingan banyaknya kejadian yang diharapkan dengan banyaknya kejadian seluruhnya. Berapakah nilainya? Di sini diberikan keterangan jika A-nya tidak sama dengan 0 atau himpunan kosong, maka peluang untuk kejadian satu A ini mustahil. Ya, mustahil. Tidak mungkin suatu kejadian itu 0. Kemudian atau jika A-nya sama dengan atau kejadian suatu yang diharapkan sama dengan kejadian keseluruhan S, maka peluang kejadian A-nya sama dengan 1 ini adalah kepastian. Jadi intinya, ini hanya untuk berjelas saja. Intinya, besarnya suatu peluang atau kisaran peluang A. Nah, ini karena kejadian percobaannya peluang A atau PA itu kisaran adalah
antara 0 kurang dari atau sama dengan peluang ini A kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti peluang di sini kalau antara 0 dan 1, maka peluang itu nilainya pecahan. Sekali lagi, bahwa untuk nilai peluang suatu kejadian A atau dalam percobaan A kisaran antara 0 dan 1, berarti nilainya adalah pecahan. Kalau kurang dari 0 itu bilangan negatif. Nah ini adalah peluang itu hanya membandingkan, cari dulu ke kejadian keseluruhan dan cari kejadian yang diharapkan, tinggal membandingkan, itulah suatu peluang. Jadi intinya sekali lagi bahwa peluang itulah membandingkan banyaknya suatu kejadian yang diharapkan dengan kejadian keseluruhan, atau sebut NA. Peluang suatu kejadian A sama dengan NA per NS. Nah ini untuk menentukan suatu peluang. Dan yakin Pak dengan contoh-contoh yang kemarin Bapak memberikan 3 contoh, di antaranya ada yang benar itu dan ada yang kurang tepat. Yaitu di antaranya gini aja. Bapak memberikan contoh pelemparan satu dadu. Jadi pelemparan suatu dadu, kemudian misalkan berapa peluang kejadian keluarnya mata dadu ganjil. Nah, ini Bapak memberikan satu contoh yang lebih sederhana supaya mudah dipahami. Nah, kita jawab, mata dadu itu hanya ada 6. Berarti di sini NS-nya mata dadu itu ada 6. Yang mana 6 mata dadu itu kan mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa NA di sini yang dimintanya adalah mata dadu ganjil. Sebut saja mata dadu ganjil kan di sini mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil itu kita ambil bilangan ganjil ke 1, 3, dan 5. Jadi di sini NA-nya atau sebut NG, silakan itu bebas, kan rumus lah ya. Rumus itu adalah kalimat terbuka. Di sini mau diganti juga, mau NA, mau N sampai NZ boleh. Ya, ini hanya suatu kejadian apa disebut saja kan bilangan-bilangan, kalimatnya mau kalimat terbuka. Nah di sini pun mau malah NG boleh, misalkan di sini mata dadu ganjil, atau NA boleh. Jadi di sini kalimat terbuka. Sekali lagi, berapa N-nya? Tinggal menghitung aja 1, 2, 3. Maka peluang mata dadu ganjil PG atau PA, nah, di sini tinggal membandingkan berapa NG-nya, kan rumusnya NG NS, keseluruhan NG-nya 3, NS-nya 6, dan peluangnya 3/6 atau 1/2. Itu tinggal membandingkan. Kalau diminta berapakah misalkan peluang mata dadu bilangan prima, ya tinggal hitung aja. Bilangan prima itu kan 2, 3, dan 5. Ada 3 lagi, berarti 3/6.
Nah, ini jadi hanya peluang itu seperti inilah. Ya, intinya peluang itu membandingkan suatu kejadian yang diharapkan dan kejadian keseluruhan. Nah, itu tentang peluang. Mungkin lebih mantapnya dengan contoh-contoh yang telah Bapak berikan, tinggal dibaca dengan teliti. Contoh di dalam buku catatan atau ringkasan materi yang Anda catat pada pertemuan minggu kemarin. Hanya marilah kita bahas bersama-sama, dan alhamdulillah sudah tadi Bapak katakan bahwa soal latihannya telah diberikan, ada yang benar dan ada yang kurang tepat. Untuk ini mari kita berbahas bersama-sama atau menyamakan persepsi kita, jawaban Anda dengan Bapak pada soal. Nah, untuk nomor 1 yang kemarin itu, jadi sebuah dadu dilempar 3 kali. Banyaknya hasil yang mungkin, ditanyakan banyak hasil yang mungkin dalam percobaan ini. Adalah, nah ini tidak perlu ditulis lagi, hanya perhatikan saja, barangkali ada yang beda, mari kita samakan. Nah, di sini bukan peluang yang ditanyakan gitu ya, hanya menanyakan berapa banyaknya hasil yang mungkin dalam percobaan ini jika dadunya 1 dilemparnya 3 kali. Yang 1, nah, gini aja, lemparan ke 1 orang kita jawab, lemparan ke 1 ada berapa? Tadi di mata dadu itu kan ada 6 ya, 6. Lemparan kedua berarti 26 ya, lemparan yang ketiga dadunya itu juga berarti berapa? 6. Nah, maka di sini mah yang ditanyakannya bukan peluang tapi sampel atau sampel keseluruhan. Ya tinggal hasil yang mungkin, jadi kita simpulkan hasil yang mungkin ya 6 aja pangkat 3 sama dengan 216. Nah, ini nomor 1. Untuk nomor 2, nah nomor 2, sepasang suami istri, ini kemarin itu kan sepasang suami istri merencanakan mempunyai 3 anak. Persoalannya persentase. Nah, persentase anak kedua perempuan, anak kedua perempuan adalah, kita jawab. Nah, kita sampelnya berapa gitu. Nah, atau keseluruhan, maaf ya, bukan sampel itu perbandingan. Kejadian keseluruhannya berapa gitu. Nah, coba kita lihat rinci aja dulu supaya lebih jelas. Nah, anaknya 3, diharapkan mungkin bisa saja ketiganya laki-laki, mungkin saja 2 laki-laki 1 perempuan, mungkin saja laki-laki dan laki-lakinya 2 dan perempuannya 1, mungkin saja laki-laki dan perempuannya 2, perempuan semua, mungkin saja
perempuan 2, laki-laki 1. Mungkin saja di sini posisinya perempuan, laki-laki, perempuan. Mungkin saja perempuan, laki-laki. Nah, kita hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini NS-nya atau kejadian mungkin keseluruhannya ada 8. Kejadian anak kedua perempuan, persentase anak kedua perempuan, tinggal lihat anak kedua perempuannya ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemungkinan anak perempuannya kedua itu atau NP, kejadian anak perempuan itu ada 4. So, ini pertanyaannya persentase itu mengubah pecahan biasa ke persen. Jadi di sini apa peluang dulu? Peluang anak kedua perempuan. Jadi peluang anak kedua perempuan PP tinggal membandingkan. Yaitu perbandingan antara anak perempuan yang kedua yang diharapkan banding dari keseluruhan. Itu 1/2. Nah, ini peluang yang dimintanya dipersentasekan. 1/2 itu sama dengan 50%. Buka lagi materi kelas 5 SD. Dari mana? Ini kan dikalikan setengah kali 100%. Sama saja 100 dibagi 2 sama dengan 50%. Ya. Itu pembahasan nomor 2. Ketiga, dalam kantong kan berisi 12 kelereng putih. Bapak singkat aja, KL kelereng putih, 4 kelereng hijau, dan 10 kelereng kuning. Kemudian satu kelereng akan diambil peluang ambilnya. Pertanyaan kelereng. Di sini pertanyaannya bukan putih. Nah, adalah kalimatnya bukan putih, berarti yang lain. Kalau tanyakan putih, hanya mudah tinggal membandingkan. Berapa NS-nya di seluruhnya, berapa kelerengnya? Ada 12 yang putih, 4 kelereng hijau, dan 10 kelereng kuning. Jumlahnya ada 26. Nah, ini NS-nya 26. Ya. Nah, yang dimintanya yang bukan putih. Jadi kelereng yang bukan putih yaitu atau bukan putih di luar putih, P aksen ya, yaitu yang hijau, yaitu hijau dan kuning. Berapa? Yang hijau 4, yang kuning 10, sama dengan 14. Jadi N, atau di sini aja langsung banyaknya peluang bukan berwarna putih ada 14.
Berapa peluangnya? Ya tinggal peluang kelereng bukan putih atau di luar putih P aksen adalah 14 banding atau per 26 atau diperkecil 7/13. Nah, ini peluang itu membandingkan ya. Seandainya yang ditanyakannya peluang kelereng putih, misal yang ditanyakan kelereng putih, yaitu tinggal bandingkan ya, kelereng putihnya ada berapa, ada 12 ya, berarti P nya sama dengan, nah ini misalkan di luar pertanyaan ini ya 12/26 ya, atau 6/13 ya, tinggal membanding-bandingkan saja. Kalau ditanyakannya peluang kelereng hijau ya 4/26. Kalau tanyakan kelereng kuning ya tinggal peluangnya adalah 10/26. Itu sajalah. Jadi sekali lagi tinggal membandingkan ya untuk peluang ini. Nah, itu pembahasan tentang latihan soal yang minggu kemarin yang 3. Nah, di sini Bapak akan berikan contoh soal, yaitu penyelesaiannya menggunakan permutasi dan kombinasi. Dan marilah tolong ditulis oleh Anda ya. Ini contoh soal lagi yang menggunakan permutasi dan kombinasi. Mohon ditulis dan diperhatikan Anda ya. Ya, soal seperti ini, Bapak lihat aja di sini dari buku, contoh soalnya seperti ini. Yang pertama aja, di dalam kotak, bandingkan dengan yang kemarin. Di dalam kotak terdapat 4 kelereng, bandingkan dengan yang tadi hijau. 2 kelereng putih dan 5 kelereng biru. Dari kotak itu akan diambil 3 kelereng. Hitung terambilnya 2 kelereng hijau dan 1 kelereng putih. Kita jawab. Nah, bandingkan dengan soal yang latihan minggu kemarin yang nomor 3. Soalnya hampir sama tuh. Hanya di sini ditingkatkan tingkat kesukarannya, bobotnya sedikit ya. Nah, sini mengambilnya 3 dari dalam kotak. Oh, yang ambilnya 3 terdiri dari 2 kelereng hijau dan kelereng putih. Nah, di sini tanpa menghiraukan urutan untuk menentukan peluangnya, di sini menggunakan kombinasi. Ya, kalau soal yang
pertemuan kemarin itu tentang kelereng sangat sederhana sekali. Di sini tingkatkan bobotnya agak tinggi sedikit. Ya. Kita mengambil 3 kelereng ini, kita jawab aja di sini. Pengambilan 3 kelereng tanpa memperhatikan urutan, ya, tanpa memperhatikan urutan. Kalau tanpa memperhatikan urutan masalah ini, maka menggunakan kombinasi tuh, ya. Jadi menyelesaikannya dengan kombinasi. Banyaknya pengambilan tuh, banyaknya pengambilan 3, ya, dari keseluruhannya 11, ya. Dari 11, dari mana 11? Ini keseluruhan. 4 hijau ditambah 2 putih dan 5 biru, jadi semuanya 11. Nah, maka di sini menggunakan kombinasi semuanya 11 yang diharapkan 3. Jadi di sini kembali lagi menghitung kombinasi. Masih ingatkah kombinasi? Nah, jadi NS-nya menggunakan kombinasi. Jadi NS-nya sama dengan, nah, atau di sini NS-nya sama dengan ini 11 3 yang selesaikan, berarti 11 faktorial per 11 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 11 faktorial. Di sini 8, 11 dikurangi 3, 8 faktorial, 3 faktorial. Nah, apakah langkah baiknya di sini kita uraikan saja. Di sini paling besar 8 faktorial. Jadi 11 faktorial itu 11 kali 10 kali 11 kali 9 kali 8 faktorial. Supaya bisa dicoret, ini coret, tinggal sisanya 11 kali 10 kali 9 per 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 sama dengan, langsung aja kita bagi, berarti di sini ada 165. Nah, jadi NS-nya sama dengan 165. Jadi sini menggunakan NS-nya menggunakan kombinasi, ya. Nah, sekarang pengambilan banyaknya atau banyak cara yang diharapkan nih, cara. Jadi menghitung keseluruhan, sekarang yang diharapkannya banyak cara mengambil 2 kelereng, 2 kelereng hijau dan 1 putih, sama dengan yang hijau itu ada 4. Ingat lagi, 2 kelereng hijau dan 1 putih. Di sini kombinasi, gabungan kombinasi berarti C yang hijau dulu. Yang hijau semuanya ada 4, yang diharapkan 2, dan kali kelereng putih. Semuanya kelereng putih pada soal itu ada 2. Nah, 2 yang diharapkan 1.
Mari kita selesaikan. Nah, di sini selesaikan atau lanjut aja, di sini sama dengan 4 faktorial per 4 min 2 terus 2 faktorial kali 2 faktorial berarti 2 faktorial per 2 min 1 faktorial kali 1 faktorial 1 faktorial sama dengan, berarti di sini 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial, ini bisa dicoret, kali 2 faktorial itu 2 kali 1 per 2 berarti 1 faktorial. 1 faktorial itu 1 berarti ya, ini 1 faktorial 1 faktorial. Nah, 1 faktorial kalau diuraikan 1 faktorial, ini 1 faktorial, ini juga coret boleh. Jadi di sini 12 per 2 faktorial itu 2 kali 2 per 1 sama dengan 6 kali 2 berarti sama dengan 12. Nah, coba koreksi lagi di sini, berarti nilainya ada 12, jadi NA nya, maka atau ini sebut aja NA, peluang terambilnya kelereng hijau dan kelereng putih, NA, atau mau saja istilah boleh, kata apa yang disebutkan pada dari awal. Ini untuk menentukan apa, terserah Anda mau A sampai Z. Di sini sebut saja untuk peluang terambilnya kelereng hijau dan putih sebut saja A, atau misalkan putih dan hijau HP boleh ya. Yang sebut tiga tidak banyak inilah sebut saja A. Ya udah, tinggal membandingkan aja. Pertanyaannya peluang terambilnya 2 kelereng hijau dan kelereng putih PA sama dengan berapa NA-nya? NA-nya 12. Berapa NS-nya? NS-nya 165. Nah, jadi di sini menggunakan apa, kombinasi, atau kalau kita perkecil dibagi 3 berarti 4 per 55. Nah, maka peluang terambilnya 2 kelereng hijau dan 1 putih adalah 4 per 55. Dari 12 per 165 diperkecil 4 per 55. Nah, ini tentang peluang, cara penyelesaiannya menggunakan kombinasi ya. Jadi yakin di sini untuk matematik ini intinya dituntut ketelitian, jangan tergesa-gesa, kemudian lihat angkanya, jangan lihat kalimatnya saja, tapi lihat kata demi kata, takut di sini terkecoh ya. Ini untuk nomor contoh soal yang menggunakan kombinasi hampir sama sekali, dan hampir sama gitu, bukan sama sekali, hampir sama atau mirip dengan soal nomor 3 pada contoh latihan minggu yang lalu yang tadi bahas kita bersama-sama. Coba dibandingkan. Nah, inilah penggunaan kombinasi untuk menentukan peluang. Nah, barangkali itu aja sementara, dan boleh juga silakan kalau ada pertanyaan melalui WA atau bel silakan. Apalagi sekarang sambil waktu mepet untuk ujian sekolah pada tanggal, mungkin ada juga dengar tanggal 5 April, dan kalian siap-siaplah belajar, rajinlah belajar, dan doa Bapak selalu menyertai Anda. Semoga Anda lancar-lancar dan sukses selalu. Nah, sekali lagi, tinggal kita untuk mingguan pertemuan yang selanjutnya tinggal latihan saja.
Sekali lagi adalah kita kalau ada pertanyaan bisa melalui WA atau telepon. Nah, untuk sekian dari Bapak, dan kurangnya atau lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tambahan ini dari Bapak untuk latihannya pada hari ini hanya satu soal yang penting dikerjakan dan tidak memberatkan Anda. Yang penting dikerjakan hanya satu soal. Coba aja. Nah, soalnya seperti ini. Di sini menggunakan kombinasi juga ya, peluang sama dengan contoh soal yang tadi dibahas dengan Bapak. Itu soalnya seperti ini. Dari 4 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Ya, berarti semuanya ada 9. Akan ditunjuk 3. Sudah terbayangkan? Berarti kombinasi seluruhnya 9, 3. Ini untuk NS. Anak 3 anak untuk membantu wali kelasnya. Nah, sekarang di sini untuk NA-nya hitunglah peluang ketiga anak yang ditunjuk itu semua laki-laki. Nah, jadi tinggal cari NA-nya, kemudian tinggal perbandingkan. Ya, selamat mencoba, dan deadline-nya di sini mudah-mudahan pada sore nanti ya. Silakan sekali lagi, selamat mencoba.